Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat. Keluarga korban tabrak lari di Nagrek langsung menyiapkan liang lahat dan korban pun juga langsung dikebumikan tanpa dibawa dulu ke rumah duka. Korban kecelakaan tersebut yakni Salsabila berusia 14 tahun, warga Nagrek, dan juga Handi Saputra, 17 tahun, warga Garut yang sempat hilang setelah kecelakaan pada Sabtu 18 Desember kemarin karena dibawa oleh mobil yang menabraknya. Akhirnya Salsabila ditemukan di sungai yang ada di Cilacap, sementara Handi ditemukan di sungai yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Lutfi Ahmad, jurnalis Tribun Jabar yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Lutfi. Ya, halo Dea. Lutfi, bagaimana bisa Anda ceritakan terlebih dahulu untuk kronologi kejadian kecelakaan di Nagrek ini? Kronologis kejadian di Nagrek ini terjadi pada Rabu 8 Desember 2021. Saat itu korban Salsabila dan Handi akan berangkat main, namun setibanya keluar dari gang tempat ataupun rumahnya Salsabila yang berada di Kampung Tegalame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, tiba-tiba terhantam oleh mobil berwarna hitam. Setelah terhantam, kedua korban tak sadar, menurut informasi warga mereka tak sadarkan diri, dan orang yang berada di mobil ataupun pelaku tersebut berkata bahwa korban akan dibawanya ke rumah sakit. Nah, saat warga yang akan ikut ke mobil tersebut terdapat cegahan dan mobil tersebut berangkat, namun saat keluarga ataupun warga sekitar menyusulnya ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat, ternyata korban tidak ada, dan dicari ke beberapa rumah sakit terdekat, rumah sakit besar terdekat, korban masih belum juga ditemukan. Setelah beberapa lama mencari korban dan kembali ke lokasi kejadian, sehingga akhirnya keluarga korban melaporkan bahwa korban hilang. Dan akhirnya korban pun ditemukan di Banyumas. Untuk Salsabila ditemukan di Cilacap dan Handi ditemukan di Banyumas. Dan tadi malam kedua korban dikebumikan di tempat ataupun kampung masing-masing. Untuk Salsabila dikebumikan di Nagrek dan Handi dikebumikan di Garut. Ya, Dea. Ya, Lutfi, lalu kapan tepatnya saat keluarga mengetahui bahwa mayat korban ini Salsabila dan juga Handi ya ternyata berada di Cilacap dan Banyumas? Keluarga korban sebelumnya pada hari Jumat, ayah dari korban diberangkatkan ke Cilacap dan Banyumas untuk mengidentifikasi dan memastikan bahwa penemuan mayat yang ada di Cilacap dan Banyumas itu merupakan korban kecelakaan di Nagrek. Nah, setelah memastikan hal tersebut pada hari Jumat, kemarin hari Sabtu korban ataupun keluarga korban maksudnya mengetahui bahwasannya yang berada di Cilacap dan Banyumas merupakan korban. Ya, lalu bagaimana untuk proses pemakaman kedua korban ini? Anda sebutkan tadi semalam langsung dimakamkan. Iya, setibanya mobil jenazah pembawa korban di Kampung Cilame, korban tidak dibawa ke rumah duka, namun langsung dibawa ke pemakaman. Sebab korban dalam kondisi kurang memungkinkan untuk dibawa ke rumah duka. Dan korban pun telah dikuburkan sebetulnya di Jawa Tengah di sana, karena memang saat penemuan mayat tersebut korban tidak terdapat identitas di diri korban, namun akhirnya dipastikan bahwasannya penemuan mayat di Cilacap dan di Banyumas tersebut merupakan korban kecelakaan dari Nagrek. Dan akhirnya malam tadi maksudnya kemarin kuburan korban dibongkar dan korban dipindahkan untuk dikebumikan di kampungnya masing-masing. Untuk Salsabila di
Desa Ciaro, Kecamatan Nagreg, dan untuk Handi di Garut. Baik, Tribuners rekan Lutfi juga sudah mewawancarai ayah dan paman korban terkait kejadian ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Dari mulai pertama saya pencarian udah 3 kabupaten, dari mulai Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dari puskesmas yang klinik 24 jam sampai rumah sakit besar. Malahan saya udah cari, saya mohon kepada pihak rumah sakit untuk melihat kamar mayat. Kalau ada titipan atau Mr. X atau Mr. Y gitu ya, saya terus yang saya diminta rumah sakit Sumedang, rumah sakit Al Islam, sama rumah sakit Garut, ternyata tidak ada. Jadi, Pak, warga juga selain mencari ke rumah sakit katanya tadi sempat keliling-keliling sampai ke sungai, ke daerah-daerah lain gitu. betul. Jadi dengan kehilangan keponakan saya sendiri itu mayoritas 80% orang menyebut dibuang kan. Jadi dibuang. Jadi 80% saya pencarian ke sungai dan ke rawa-rawa maupun ke hutan. Alhamdulillah Karang Taruna RW 07 saya libatkan, termasuk saya mantan ketua Karang Taruna. Kalau tatkala bener sebab informasikan dari orang-orang pintar misalnya ya, masih ada nih di rumah sakit, masih ada nih di rumah, masih ada di patah tulang, nggak apa-apa, tolong dengan sangat simpanlah di mana. Kalau dia sudah mati, simpanlah di mana. Kalau dia masih hidup, titipkanlah dia di depan. Tribuners dimanapun Anda berada, berikut perbincangan kami bersama orang tua dan paman dari Salsabila yang merupakan korban kecelakaan di Jalan Raya Nagreg yang hingga kini belum juga ditemukan. Semoga korban cepat ditemukan dalam keadaan selamat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenazah Handi Saputra, korban tabrak lari di Nagreg, Jawa Barat yang ditemukan di Banyumas, Jawa Tengah, sudah dimakamkan di kampung halamannya. Handi dimakamkan di pemakaman umum Kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kedatangan jenazah Handi di rumah duka disambut isak tangis keluarga juga para tetangga. Detail informasinya dan bagaimana saat prosesi pemakaman kemarin akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifari yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Sidki. Halo, selamat siang Dea. Ya, selamat siang Sidki, bisa Anda informasikan kembali terkait kronologi tabrak lari ini? Baik Dea, kronologis dari tabrak lari ini terjadi pada Rabu 8 Desember ya 2021 sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Handi, korban asal warga Garut, mendatangi rumah kediaman Dea di perbatasan Garut dan Bandung, yaitu ke Kecamatan Nagreg. Saat sudah menjemput Dea, maksudnya sesudah menjemput Salsabila, mereka berdua naik motor dan terjadilah tabrakan di salah satu ruas jalan di Nagreg, tepatnya di dekat SPBU Pandai, jalur Nagreg. Kemudian keduanya terkapar di sana saat itu juga, dan menurut keterangan saksi bahwa memang saat hendak mau ditolong, ini pelaku penabrak ini memasukkan kedua korban dan hendak akan dibawa ke rumah sakit menuju ke Limbangan. Namun setelah beberapa hari memang tidak ditemukan dua korban ini tidak ditemukan di rumah sakit di Garut ataupun di Limbangan ataupun di Tasik, dan keluarga korban sudah mencari kedua korban ini di beberapa rumah sakit di Jawa Barat dan hasilnya nihil. Akhirnya
saat itu seminggu berlalu, kemudian kejadian ini viral dan diketahui oleh media. Kemudian selang 10 hari ternyata selang beberapa hari di tanggal 11-nya di tanggal 10-nya hari Jumat Desember ini ditemukanlah mayat di Sungai Serayu di Jawa Tengah, di Jawa Tengah dan di Banyumas dan di Cilacap. Handi ini ditemukan di Sungai Serayu di Banyumas, kemudian Salsabila ini ditemukan di sungai yang sama tapi di kawasan Cilacap. Ini memang setelah hasil identifikasi dicocokkan dari gigi, dari ciri-ciri lainnya, dari baju yang dikenakan korban, kalung yang dikenakan korban, memang ada kecocokan nih dengan korban yang sebelumnya hilang dibawa oleh penabrak di Jalur Nagrek di Bandung. Kemudian keluarga korban menjemput dan akhirnya betul dapat diidentifikasikan dan kedua korban ini dikuburkan di Banyumas, kemudian dibongkar kembali dan masing-masing korban dibawa ke Bandung, Salsabila dibawa ke Bandung dan Handi ini dibawa ke Kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kabupaten Garut. Baik dia. Iya, Setki, lalu tadi disebut pelaku memasukkan kedua korban ini ke mobilnya dan hendak dibawa ke rumah sakit. Lalu kenapa tidak ada saksi yang ikut saat itu? Iya, jadi begini dia. Pelaku ini memasukkan korban, Salsabila itu dimasukkan ke jok tengah ya, menurut keterangan saksi. Sementara Handi dimasukkan ke bagasi mobil bagian belakang. Saat terjadi akan evakuasi itu, Iman, salah satu saksi yang saat itu menggendong memasukkan kedua korban ke dalam mobil, mengatakan bahwa mereka dilarang untuk ikut. Jadi si saksi-saksi yang di lapangan ini tidak diperbolehkan untuk ikut mengantar, maksudnya ke rumah sakit oleh pengemudi itu. Diperkirakan menurut saksi ada sekitar 3-4 orang di dalam mobil tersebut gitu. Jadi memang dilepas begitu saja dan katanya mau dibawa ternyata hilang begitu. Jadi sempat ada cekcok di lokasi kejadian bahwa memang pelaku ini menurut saksi sempat menaikkan nada bicaranya untuk warga sekitar jangan ikut campur di lokasi, biar mereka saja yang mengurus begitu. Tadi Anda sebutkan bahwa maksud kami korban Handi ini dimasukkan ke bagasi mobil. Iya, Handi ini posisinya dimasukkan ke bagasi belakang gitu. Sementara Salsabila dimasukkan di jok tengah. Dan kondisi Salsabila ini memang menurut saksi memang sudah tidak ada ya, sudah meninggal dunia di tempat. Namun Handi ini menurut saksi itu dia mengatakan bahwa Handi ini masih dalam keadaan hidup ketika dimasukkan ke dalam bagasi itu sendiri. Ya, lalu sekitar tadi Anda sebutkan bahwa ada 4 orang di dalam mobil tersebut. Apakah warga masih mengingat ciri-ciri mereka dan juga apakah diketahui plat nomor mobilnya? Iya, dari hasil kami wawancara dengan saksi-saksi di lokasi, memang plat nomor Jakarta B300Q. Itu plat hitam, mobilnya mobil hitam. Kami tidak bisa mengidentifikasi, warga pun di sana tidak mengetahui jenis apa mobilnya. Namun ciri-ciri ciri-ciri pelaku, diduga pelaku maksudnya, sempat juga beredar video bahwa wajah pelaku sempat terekspos video warga di sekitar, memang ada ciri-cirinya. Dan ini ketika ditelusuri memang mobil plat B300Q ini ada pemiliknya, masih aktif. Ketika dihubungi memang mobil tersebut sudah dijual kepada seseorang, jadi sudah balik nama gitu. Mungkin lebih jauh pihak kepolisian yang mungkin bisa sekarang sedang menindaklanjuti atau sedang melakukan penyelidikan dia. Ya, baik, Setki. Lalu saat Anda ke sana, lalu bagaimana harapan dari keluarga korban terhadap kejadian ini?
harapan keluarga korban termasuk ayah korban ya, ayah Handi ini, Entes Hidayatullah, memang sangat terpukul sekali. Di awal-awal memang beliau sudah pasrah ya, di hari ke-10 pencarian beliau kemana-mana, dia tidak menemukan anaknya, ke beberapa rumah sakit pun dia tidak menemukan anaknya. Muncullah rasa ikhlas, nggak apa-apa lah katanya, anak saja dimanapun. Saya sudah melakukan pengajian, sudah melakukan tahlil di rumah, sudah menganggap bahwa memang anaknya itu sudah meninggal dunia gitu. Namun ketika sudah dalam posisi ikhlas tersebut, ada telepon dari Jawa Tengah yang mengabarkan bahwa ada ciri-ciri anaknya yang ditemukan. Ya setelah ternyata ditemukan, alhamdulillah. Dan Bapak Entes ini berharap memang pelaku secepatnya ditemukan ya, secepatnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahkan saat kami wawancarai, beliau sangat memohon kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini, karena katanya memang anak ini anak kesayangannya, seorang manusia dan bukan seorang binatang gitu. Begitu dia yang dia sebutkan. Tribuners, berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan Sidki bersama Entes Hidayatullah selaku ayah dari korban Handi selengkapnya. Ini kan sudah ketemu dengan proses kecelakaan, kemudian tiba-tiba ada di Banyumas, otomatis kan dugaannya ke pembuangan ya. Iya. Tuntutannya ke pelaku, Pak, ada keluarga. Tuntutannya dari keluarga, mohon kepada bapak-bapak petugas kepolisian, mohon, saya dengan sangat memohon dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang lagi. Itu. Saya sakit hati saya sebagai orang tua. Anaknya dibuang ke kali. Kayak anjing aja. Begitu. Cukup.